Boleh kita diundang. Ya, silahkan untuk Febri dan untuk Hafiz mempresentasikan mengenai PKM progresnya sudah sampai mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febiana. Di sini saya Febiana Fadrin Salim akan menjelaskan mengenai flowchart dari web UMKM di Desa Cijambu. Jadi di sini dimulai dari yang pertama kita membuat mockup dan desain dari website yang akan kita buat, dan di sini tuh kita menggunakan Figma. Untuk tahapan ini kita masuk ke tahapan requirement analysis dan definisi pada metode waterfall. Analisis ini dilakukan dengan wawancara dan observasi yang sudah kita lakukan di Desa Cijambu, khususnya ke UMKM yang ada di desa tersebut. Hasil dari analisis yang sudah kita observe tersebut, dibuatlah desain tampilan website yang akan kita buat. Yang kedua, itu membuat tampilan website dari UMKM di Desa Cijambu. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman, misalkan ada contohnya HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang ketiga itu kita membuat halaman-halaman website yang ada di website UMKM yang dibutuhkan, contohnya seperti home, profil UMKM, produk dan layanan, testimoni, maupun kontak. Yang keempat, kita membuat fitur website yang dibutuhkan. Nah, contohnya itu seperti formulir pemesanan produk-produk UMKM, ada galeri kontak, maupun galeri foto, dan juga pencarian untuk produk-produk yang ada di UMKM Desa Cijambu. Fitur-fitur yang kita telah buat ini dilakukan pengujian dan pengecekan terlebih dahulu supaya ketika diimplementasikan ke masyarakat Cijambu tidak akan ada error. Dan yang kelima, kita di sini membuat database. Dan yang keenam, kita membuat back-end website-nya yang UMKM itu. Dan selanjutnya, kita menyediakan fitur login untuk UMKM yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hafiz. Lalu kita membuat di sini fitur menyimpan data. Lalu ada fitur profil agar UMKM-nya itu dapat mengisi di website tersebut. Lalu membuat fitur mengelola informasi produk dan layanan UMKM. Fitur transaksi online untuk UMKM. Jadi tidak hanya untuk transaksinya sendiri itu tidak hanya bisa dilakukan secara offline, tetapi kita di sini bisa menggunakan sistem online. Selanjutnya, di websitenya sendiri itu ada fitur testimoni. Testimoni ini berfungsi untuk pemberian informasi kepada calon-calon pembeli itu. Jadi ada testimoni dari customer-customer yang sebelumnya. Lalu ada membuat fitur konfirmasi email setelah transaksi. Jadi setelah kita transaksi online, nanti itu untuk customer-nya akan mendapatkan email konfirmasi setelah transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya membuat fitur kontak UMKM, dan ini yang terakhir, dan setelah itu selesai. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Hafiz Abdullah Fadil Rahman. Baik, untuk aplikasi yang akan dibuat di sini kita membuat tentang UMKM di mana pembayaran, di mana transaksinya itu bisa online dan offline. Untuk bahasa pemrograman atau aplikasi yang akan kita buat
Yang pertama kita akan menggunakan framework agar bahasa pemrogramannya tertata dengan rapi. Untuk frameworknya tersendiri kita akan memakai Coding Inter 3 dengan bahasa pemrogramannya PHP, dan seperti ada bahasa pemrograman tambahan seperti HTML, CSS, JavaScript. Dan untuk database-nya akan menggunakan XAMPP dan MySQL. Dan tentunya untuk aplikasi yang dibuat ini akan di hosting agar bisa diakses oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat yang di luar, agar transaksi online-nya dapat berjalan. Nah, barusan ada penjelasan tentang aplikasi yang akan diimplementasikan dan yang akan dipakai untuk membuat website UMKM. Nah, boleh lanjut ke bagian mockup. Boleh lanjut. Ya, boleh ke bawah. Nah, di halaman awal untuk barang website yang akan kita buat di sini diperlihatkan mockup di mockup website tersebut. Yang pertama, user. Di dalam website ini akan ada 3 user. Yang pertama tentunya masyarakat luas ataupun pembeli, bisa disebut dengan pembeli. Yang kedua akan ada pedagang ataupun UMKM yang registrasi mendaftarkan dagangan yang mereka punya. Dan yang ketiga yang mengelola pedagang dan pembeli, yaitu admin di tempat. Nah, di bagian paling atas di sini ada, mulai ke atas dulu. Nah, di sini ada halaman login dan register. Untuk gambarannya, jadi UMKM ataupun pedagang itu register terlebih dahulu akun agar bisa memasukkan atau mendaftarkan dagangan kepada dagangan dan ditampilkan di website UMKM tersebut. Nah, boleh lanjut ke bawah. Nah, setelah UMKM atau pedagang mengisi data sesuai dengan yang diberikan, nah mereka akan dapat akun untuk login. Setelah registrasi akun, mereka akan login dan memasukkan jenis ataupun kategori dagangan yang akan mereka masukkan di dalam website. Karena gue tapi masukin mahasiswa kok, bukan ke pribadi kita. Mohon tahu. Itu ya sih betulnya. Ingin meluruskan teman-teman juga. Saya sangat senang mau dibantu. Tahun depan malah saya pengen buka ketiga jalan terus. Gitu loh. Kita gerak gitu. Tidak perlu dan sekarang kita udah buatkan program. Awal. Nyaan. Orang masih bisa ngopi macam mudut. Aduh. No smarting sini. Sorry, Bu. Makanan dan kerajinan. Nah, di sini dimasukkan contoh seperti makanan yang UMKM masukkan, misalkan contoh opak singkong, opak sip, baju rajutan, dodol tomat. Nanti akan muncul tampilan gambar makanan tersebut, jumlahnya, dan harga. Boleh lanjut ke bawah. Nah, di sini juga ada Google Maps peta. Yang di atas itu adalah lokasi server ataupun tempat pembelian secara offline di desa Cijambu. Nah, ataupun untuk pembelian secara lanjut. Nah, ataupun untuk pembelian di sana ada COD online dan kirim. Jadi apabila masyarakat tertarik dengan masyarakat setempat ataupun masyarakat luar tertarik dengan produk yang di dalam website, nah mereka setelah mengklik pesanan tersebut akan diberi pilihan antara COD ataupun online. Nah, apabila COD akan tampil kode QR yang dimana kode QR tersebut
dapat ditukarkan di tempat offline sesuai dengan view maps yang ditampilkan di dalam website. Jadi masyarakat setempat ataupun masyarakat luar apabila ingin bertransaksi secara COD, mereka datang ke tempat server ataupun tempat utama di website. Lanjut. Nah, apabila untuk transaksi secara online, mereka memasukkan misalkan contoh nama bank tersebut, nomor rek pengirim, jumlah pembayaran, dan upload file pengiriman, bukti pengirim. Nah, di sana dimasukkan juga alamat dan jenis pengiriman, nanti akan ada tampilan seperti JNE dan yang lainnya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini tuh halaman masyarakat luar. Nah, di sini ada data produk yang mereka sudah beli. Oke, boleh lanjut ke bawah. Nah, di sini ada halaman UMKM dalam menambahkan produk ataupun makanan yang akan mereka tampilkan di dalam website. Mereka memasukkan foto makanan tersebut, jenis, jumlah, dan harga. Lanjut. Ya, lanjut. Ke halaman yang ke atas lagi, ke atas yang barusan. Yang udah. Nah, ini adalah halaman admin untuk menginput pesanan COD dari masyarakat luar ataupun masyarakat setempat. Nah, masyarakat luar ataupun pembeli akan memasukkan input pesanan, akan memberikan kode pesanan ke admin. Admin akan memasukkan input pesanan bisa secara manual ataupun melalui scan QR. Nah, itu akan tampil nanti produk yang pembeli Ya, Baby nanti kita targetnya itu di akhir bulan ini sudah 70% ya. Tadi Pak Bu Yeni sama Pak Iwan tadi belum masuk. Boleh menjelaskan kembali nanti akan menggunakan bahasa pemrograman apa, pakai platform apa sih? Ah, ya, Ibu. Untuk flowchart-nya juga dijelaskan kembali, Ibu. Ya, gimana? Untuk flowchart yang pertama itu dijelaskan kembali juga. Tidak usah bahas pakai aplikasinya apa aja gitu. untuk aplikasi ataupun bahasa pemrograman yang akan Ya, bahasa pemrograman dan platformnya. untuk aplikasi ataupun bahasa pemrograman yang akan kita buat di dalam implementasi website UMKM Desa Cijambu dalam pembelian transaksi online maupun offline. Yang pertama, kita akan menggunakan framework agar bahasa pemrograman tersusun dengan rapi. Yang kedua, kita akan menghosting website tersebut agar masyarakat luar ataupun setempat bisa mengakses secara online. Dan yang ketiga, kita akan mempersiapkan server secara offline untuk admin dalam menangani transaksi COD.
Nah, untuk database-nya itu kita akan menggunakan XAMPP dan MySQL, dan untuk website tersebut akan menggunakan framework kode Igniter 3 dengan bahasa pemrogramannya itu PHP. Nah, itu Bapak Ibu silahkan menjadi Bu Yeni atau Pak Iwan ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Jalannya Sama kami nggak berani. Tetap semangat aja dan tetap sesuai jadwal. Nah, ini sedang dengan Pak Mardi, izin ya. Siap. Oh, siap. Baik, dari Bu Yeni silahkan. Ya. Sama sih dengan yang tadi. Ada suaranya? Lagi ini. Baik. Terima kasih Bu Yeni, Pak Iwan, adik-adik mahasiswa Hafiz dan Febiana. Tadi mungkin yang harus diperhatikan dari saya, alurnya harus disesuaikan saja ya, dari alur operasional, alur secara sistemnya, secara fisik itu harus sesuai dengan alur di aplikasinya gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan tadi. Jadi kalau ada perbedaan kan nanti bingung ya yang menggunakannya, kok tidak sesuai dengan yang biasanya digunakan. Itu saja menjadi perhatian untuk kita semua ya. Itu dulu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni atas masukannya, Pak Iwan juga, adik-adik mahasiswa. Kita kan data kemarin sudah kita dapatkan ya dari desa dan sebagainya. Insya Allah di akhir bulan ini kita sudah menggapai 70%. Amin. Baik, kita tutup saja untuk FGD kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan kelancaran kepada kita semua. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Oh, diizin ini dulu, foto dulu ya. Punten di stop share dulu. Ya, Feby stop share dulu ya. Foto ini kantin, ini di kantin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Sehat selalu Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.